Halo semangat pagi Sobat Geomigas. Salam kenal semuanya, senang bertemu dengan para hadirin di sini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi perihal pengenalan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disingkat K3. Selanjutnya mari kita menuju ke kelas dahulu supaya materi yang dapat kami sampaikan bisa diterima dengan baik dengan suasana yang kondusif. Jangan lupa juga dipersiapkan pulpen dan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting yang akan kami sampaikan. Baik, sekarang kita sudah di kelas. Sekarang kita akan mulai membuka slide yang pertama. Untuk slide pertama ini, kami akan membahas tentang definisi K3. Kami sampaikan untuk definisi K3 dibagi akan 3 yaitu: pertama secara etimologis, yang berarti memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Kedua secara filosofi, yang berarti suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera. Ketiga secara keilmuan, yang berarti suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Untuk slide yang kedua kami akan menyampaikan perihal tujuan dan sasaran dari penerapan K3. Untuk tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: 1. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat. 2. Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. 3. Menjamin proses produksi berjalan lancar. Sedangkan untuk sasaran K3 adalah nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya untuk slide ketiga kita akan membahas perihal definisi keselamatan dan kesehatan itu apa. Untuk definisi keselamatan dapat diartikan kita dapat mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Atau juga dapat diartikan kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan, mengontrol, resiko yang tidak bisa diterima atau the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Sedangkan untuk definisi kesehatan dapat diartikan derajat, tingkat keadaan fisik dan psikologi individu atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Untuk slide keempat kami akan menyampaikan perihal definisi safe atau yang disebut safe dan danger atau yang disebut bahaya. Definisi safe atau aman adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Sedangkan definisi danger atau bahaya merupakan semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera bila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau PAK. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang faktor-faktor penyebab bahaya di tempat kerja. Ada 5 faktor bahaya di tempat kerja. 1. Faktor bahaya biologi. 2. Faktor bahaya kimia. 3. Faktor bahaya fisik. 4. Faktor bahaya ergonomi. 5. Faktor bahaya sosial atau psikologis. Untuk faktor bahaya biologi adalah suatu faktor bahaya di tempat kerja yang timbul karena paparan yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi 2 yaitu yang menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Untuk faktor bahaya kimia adalah suatu faktor bahaya di tempat kerja yang timbul karena paparan yang berasal dari masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau menelan sesuatu. Untuk faktor bahaya fisik adalah suatu faktor bahaya di tempat kerja yang timbul karena paparan dari kegiatan-kegiatan yang berakibat fisik manusia, contohnya kebisingan getaran pencahayaan. Untuk faktor bahaya ergonomi adalah suatu faktor bahaya di tempat kerja yang timbul karena paparan dari penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan serta peralatan kerja, termasuk sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja ataupun ketidakserasian antara manusia dan mesin.
Untuk faktor bahaya sosial atau psikologis adalah suatu faktor bahaya di tempat kerja yang timbul karena paparan dari kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau pendidikannya, sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Kesemuanya tersebut akan menyebabkan terjadinya stres akibat kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi resiko atau risk. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Resiko memiliki dua dimensi yang menunjang bagaimana suatu resiko di tempat kerja, yaitu 1. Kekerapan. 2. Keparahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahaya adalah faktor dari proses yang dapat merugikan individu atau dalam artian menimbulkan kerugian, sedangkan risiko adalah kemungkinan bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima. Selanjutnya kita membahas tentang definisi insiden. Insiden adalah suatu kejadian, peristiwa yang tidak direncanakan dengan kemungkinan besar menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan. Sedangkan ada juga yang disebut dengan definisi eksiden, yang dimana adalah sebagai suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tidak direncanakan, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, atau ada yang menyebutnya rangkaian peristiwa yang terjadi karena berbagai sebab, di mana dapat mengakibatkan kerugian fisik atau dalam bentuk luka atau penyakit terhadap seseorang, rusaknya harta milik perusahaan, terjadinya gangguan usaha atau setiap kombinasi dari efek tersebut. Jadi dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa antara insiden dan eksiden memiliki suatu perbedaan, yaitu insiden adalah peristiwa yang terjadi tiba-tiba yang dimana bisa menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian. Dan insiden ini biasa disebut peristiwanya yang terjadi. Sedangkan eksiden adalah runtutan setelah terjadinya insiden. Dan yang dimana insiden tersebut mengakibatkan kerugian maka dinamakan eksiden. Untuk slide selanjutnya, di tempat kerja terdapat tenaga kerja, bahan dan alat. Bila ketiga komponen tersebut saling bersinggungan atau ada hubungan maka bisa memberikan dampak sebagai berikut. 1. Antara tenaga kerja dan alat bila terjadi singgungan, paparan dapat berpotensi terhadap keselamatan. 2. Antara tenaga kerja dan bahan bila terjadi singgungan, paparan dapat berpotensi terhadap kesehatan. 3. Antara bahan dan alat bila terjadi singgungan, paparan dapat berpotensi terhadap aset dan lingkungan. Oleh karena itu kita perlu mengawasi proses pekerjaan di tempat kerja supaya ketiga komponen tersebut tidak saling memberikan paparan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan penerapan K3 yang baik di tempat kerja. Potensi bahaya di tempat kerja disebabkan oleh 5 faktor penyebab. 1. Faktor bahaya fisik, faktor-faktor yang timbul dari kegiatan fisik di tempat kerja dan memberikan dampak terhadap kondisi fisik tenaga kerja. 2. Faktor bahaya kimia, faktor-faktor yang timbul dari bahan atau proses kimia di tempat kerja dan memberikan dampak terhadap kondisi atau kesehatan tenaga kerja. 3. Faktor bahaya biologi, faktor-faktor yang timbul dari virus, bakteri, binatang liar atau tumbuhan di tempat kerja dan memberikan dampak terhadap kondisi atau kesehatan tenaga kerja. 4. Faktor bahaya ergonomi, faktor-faktor yang timbul dari cara sikap kerja yang tidak benar di tempat kerja dan memberikan dampak terhadap kondisi atau kesehatan tenaga kerja. 5. Faktor bahaya psikososial, faktor-faktor yang timbul dari tekanan kerja, hubungan antar manusia, beban kerja, dan lain-lain di tempat kerja dan memberikan dampak terhadap kondisi atau kesehatan tenaga kerja. Sejarah K3 menunjukkan bahwa perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja telah terjadi semenjak zaman prasejarah di seluruh dunia. K3 akan selalu dipikirkan oleh manusia sepanjang manusia tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah K3 di dunia. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan industri sebagai tempat kerja. Perkembangan industri ini memunculkan resiko-resiko pekerjaan baru yang tidak terdapat pada tempat kerja tradisional. Pada saat manusia mulai memutuskan untuk bekerja memenuhi kehidupannya, maka pada saat itu pula K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ada. Pada saat bekerja mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera atau luka.
Mereka dengan menggunakan akal pikirannya berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Sejarah perkembangan K3 mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern sekarang secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, K3 saat zaman prasejarah. Sejarah K3 sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, manusia harus sudah mulai berburu, bertani dan pekerjaan lain untuk mendukung aktivitas kehidupannya. Berbagai macam cara sudah dipikirkan oleh manusia zaman prasejarah seperti dibuatnya alat bantu macam kapak, pisau, api semuanya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Manusia zaman prasejarah juga bisa berburu dengan berkelompok, hal ini tentunya memperkecil risiko selama berburu karena ada rekan sekelompoknya yang siap menolong jika muncul kejadian yang tidak diharapkan. Pada zaman batu dan goa, Paleolitikum dan Neolitikum, manusia telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat digunakan. Desain tombak dan kapak yang mereka buat umumnya mempunyai bentuk yang lebih besar proporsinya pada mata kapak atau ujung tombak. Hal ini berfungsi agar penggunaan kapak atau tombak tersebut tidak memerlukan tenaga yang besar karena dengan sedikit ayunan momentum yang dihasilkan cukup besar. Desain yang mengecil pada pegangan dimaksudkan untuk tidak membahayakan bagi pemakai saat mengayunkan kapak tersebut. Kedua, K3 saat zaman peradaban lama. Bangsa Babilonia sudah mencoba membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka dan semakin berkembang setelah ditemukannya tembaga dan perunggu sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Pada tahun 3400 sebelum Masehi, masyarakat sudah mengenal konstruksi dengan menggunakan batu bata yang dibuat dengan proses pengeringan oleh sinar matahari. Pada era ini, masyarakat sudah membangunan saluran air dari batu sebagai fasilitas sanitasi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, muncul suatu peraturan, Hammurabi, yang menjadi dasar adanya kompensasi asuransi bagi pekerja. Pada zaman Mesir kuno terutama pada masa berkuasanya Firaun, banyak sekali dilakukan pekerjaan-pekerjaan raksasa yang melibatkan banyak tenaga kerja. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, khususnya pada masa Raja Ramses II, dilakukan pekerjaan pembangunan terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Raja Ramses II juga meminta para pekerja untuk membangun kuil Ramesem. Untuk menjaga agar pekerjaannya lancar, Raja Ramses II menyediakan tabib serta pelayan untuk menjaga kesehatan para pekerjanya. Pada zaman Yunani kuno, salah satu tokoh yang terkenal adalah Hippocrates. Dia berhasil menemukan adanya penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya. Pada zaman Romawi, para ahli seperti Lucretius, Martial, dan Frivius mulai memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan karena adanya paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja seperti timbal dan sulfur. Pada masa pemerintahan Jenderal Alexander yang Agung, mereka sudah dilakukan pelayanan kesehatan bagi angkatan perang. Ketiga, K3 pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, ada yang sudah diberlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Masyarakat pekerja sudah mengenal akan bahaya uap di lingkungan kerja sehingga disyaratkan bagi pekerja yang bekerja pada lingkungan yang mengandung uap harus menggunakan masker. Pada abad ke-16, salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Paracelsus. Ia mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja terutama yang dialami oleh pekerja tambang. Pada era ini, seorang ahli yang bernama Agricola dalam bukunya De Re Metallica bahkan sudah mulai melakukan upaya pengendalian bahaya timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip ventilasi. Abad ke-18 pada masa ini ada seorang ahli bernama Bernardino Ramazzini sekitar tahun 1664 sampai 1714 dari Universitas Modena di Italia, menulis dalam bukunya yang terkenal, Discourse on the Diseases of Workers. Buku klasik ini masih sering dijadikan referensi oleh para ahli K3 sampai sekarang. Ramazzini melihat bahwa dokter-dokter pada masa itu jarang yang melihat hubungan antara pekerjaan dan penyakit, sehingga ada kalimat yang selalu diingat pada saat dia mendiagnosa seseorang yaitu, "What is your occupation?" Ramazzini melihat bahwa ada dua faktor besar yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu bahaya yang ada dalam bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan janggal yang dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja atau ergonomik faktor. 4K3 saat era revolusi industri.
Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah 1. Penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. 2. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. 3. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam. 4. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar berkembangnya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. 5. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemajanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Era industrialisasi atau modern industrialization sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20 maka penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan pembuatan alat pelindung diri, safety devices, dan interlock dan alat-alat pengaman lainnya juga turut berkembang. Kelima K3 saat era manajemen K3. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Perkembangan ini dimulai dengan teori Heinrich pada 1941 yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan bahwa umumnya 85% terjadi karena faktor manusia unsafe act dan faktor kondisi kerja yang tidak aman unsafe condition. Pada era ini berkembang sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Namun, sistem otomasi menimbulkan masalah-masalah manusiawi yang akhirnya berdampak kepada kelancaran pekerjaan karena adanya blok-blok pekerjaan dan tidak terintegrasi dengan masing-masing unit pekerjaan. Sejalan dengan itu, Frank Bird dari International Loss Control Institute (ILCI) pada tahun 1972 mengemukakan teori loss causation model yang menyatakan bahwa faktor manajemen merupakan latar belakang penyebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan perkembangan tersebut serta adanya kasus kecelakaan di Bhopal tahun 1984, akhirnya pada akhir abad 20 berkembanglah suatu konsep keterpaduan sistem manajemen K3 yang berorientasi pada koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000 dan ISO 45001. Terbitnya buku Silent Spring oleh Rachel Carson, 1965, masyarakat global menuntut jaminan keselamatan sebagai berikut. 1. Safe air to breathe. 2. Safe water to drink. 3. Safe food to eat. 4. Safe place to live. 5. Safe product to use. 6. Safe and healthful workplace. K3 era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktivitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Upaya ini tentu saja lebih banyak berorientasi kepada aspek perilaku manusia yang merupakan perwujudan aspek-aspek K3. Untuk selanjutnya, pada slide ini, kita akan membahas perihal teori domino K3 yang pertama kali dikembangkan oleh Heinrich merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Mari bersama kita pahami siapa Heinrich, apa itu domino teori yang dia kembangkan dan apakah ada kritik terhadap teori domino ini. Siapa itu Heinrich? Herbert William Heinrich adalah salah satu pionir dalam dunia keselamatan kerja. Beliau lahir di tahun 1881 dan pernah menjadi asisten Superintendent of the Engineering and Inspection Division di sebuah perusahaan asuransi dan juga pernah menjadi dosen mata kuliah keselamatan kerja di Universitas New York. Salah satu karya Heinrich yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Accident Prevention: A Scientific Approach yang telah diterbitkan dalam 3 edisi. Dalam buku tersebut, terdapat banyak konsep-konsep keselamatan kerja yang masih dipakai hingga sekarang, misalnya adalah konsep yang dikenal teori domino. Di dalam teori domino sesuai konsep Heinrich, terdapat 5 komponen yang menjadi rantai sebab akibat terjadinya kecelakaan atau eksiden di tempat kerja. 5 komponen tersebut antara lain. 1. Lingkungan sosial atau social environment dan keturunan atau ancestry. 2. Penyebab dasar atau basic causes.
3. Penyebab langsung atau immediate causes. 4. Insiden. 5. Kerugian atau losses. Domino teori Heinrich merupakan teori yang menggambarkan terjadinya kecelakaan kerja sebagai akibat dari jatuhnya domino-domino penyebab kecelakaan. Prinsipnya, jika satu domino jatuh, maka selanjutnya akan menjatuhkan 4 domino di depannya. Untuk mencegah ke seluruh domino jatuh, maka salah satu domino harus dicabut. Biasanya cara termudah dan dianggap paling efektif adalah menghilangkan bagian tengah yang memiliki label unsafe act or unsafe condition. Teori ini dianggap cukup jelas dan dianggap bisa diaplikasikan di lapangan. Teori ini biasa digunakan pada aktivitas inspeksi dan investigasi insiden. Pada investigasi insiden, teori ini digunakan untuk menilai 5 elemen yang dianggap menjadi penyebab terjadinya insiden. Sedangkan pada aktivitas inspeksi, elemen-elemen pada domino diidentifikasi jika ditemukan adanya kekurangan dari 5 elemen tersebut akan menjadi temuan yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Teori domino konsep Heinrich sesuai gambar di samping dapat kita pelajari antara lain. A. Setiap insiden terjadi secara tiba-tiba di tempat kerja, kita tidak bisa meramalkan insiden itu akan terjadi kapan. Yang bisa kita ketahui adalah setelah insiden itu terjadi dan kemungkinan insiden itu menimbulkan kerugian atau losses. Insiden terjadi karena adanya kontak antara 3 komponen di tempat kerja yaitu tenaga kerja, alat dan bahan. B. Insiden terjadi dikarenakan oleh sebab langsung. Penyebab langsung atau immediate causes yang menjadikan insiden antara lain. 1. Perbuatan tidak aman, unsafe action, menyumbang 98% terjadinya insiden. 2. Kondisi tidak aman, unsafe condition, menyumbang 2% terjadinya insiden. Perbuatan tidak aman atau unsafe action adalah tindakan yang tidak aman dan berbahaya yang dilakukan atau bagi para pekerja di tempat kerja. Contoh dari unsafe action adalah bekerja sambil bergurau, mengerjakan pekerjaan tidak sesuai skill, menghiraukan sop, dan lain-lain. Kondisi tidak aman atau unsafe condition adalah suatu kondisi yang tidak aman dan berbahaya yang bagi para pekerja di tempat kerja. Contoh dari unsafe condition adalah kondisi tempat kerja yang licin, kurangnya penerangan di tempat kerja, bekerja di saat hujan, dan lain-lain. C. Dari penyebab langsung di atas tersebut, pasti dilatar belakangi oleh penyebab dasar yaitu faktor kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia sebagai contoh kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan, ketidaktahuan, dan lain-lain. D. Setelah diketahui penyebab dasar, kita bisa tahu yang melatar belakangi terakhir adalah social environment atau ancestry, lingkungan sosial atau keturunan. Sesuai konsep Heinrich yang menjadi akar terjadinya kecelakaan tersebut adalah social environment atau ancestry lingkungan sosial keturunan. Dalam tridomino konsep Heinrich ini pencegahan kecelakaan berfokus pada penghilangkan faktor utama atau the central factor, yaitu tindakan tidak aman atau bahaya, yang mendasari 98% dari semua kecelakaan. Heinrich beranggapan bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan menghilang kedua faktor, yaitu meniadakan unsafe act dan unsafe condition. Atau dengan kata lain dengan cara mengendalikan situasinya, thing problem, dan masalah manusianya, people problem. Sayangnya teori ini terlalu melimpahkan kesalahan pada manusia dan kecelakaan bisa terjadi hanya karena ada kesalahan manusia. Namun di balik kekeurangan Heinrich dalam teorinya, Heinrich melihat adanya sejumlah faktor yang memunculkan efek domino kondisi yang menyebabkan kegiatan pekerjaan menjadi tidak aman. Teori domino Heinrich ini juga menjadi teori ilmiah pertama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja karena kecelakaan tidak lagi dianggap sebagai sekedar nasib sial atau karena peristiwa kebetulan. Selanjutnya ada teori kedua tentang teori domino yang dipaparkan oleh Frank Ebert yang mana teori dari beliau lahir akibat dari modifikasi teori Heinrich. Secara umum pendekatan teori ini hampir sama dengan teori domino sebelumnya, fokus utama teori ini dikemukakan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kesalahan pada manajemen sistem. Frank Ebert dan Robert G. Loveless mengembangkan model tersebut sebagai berikut. 1. Lack of control dan management, yaitu kelemahan fungsi-fungsi manajemen leadership, pengawasan, standar kerja, standard performance, correction error. 2. Basic concepts dan origins, yaitu pengetahuan dari pekerja, skill, motivation, physical or capability work problems. 3. Immediate causes dan symptom, yaitu unsafe acts dan unsafe condition. 4. Accident dan kontak, yaitu kecelakaan yang terjadi.
5. Injury damage dan loss, yaitu cedera atau kecelakaan dan kehilangan properti. Dapat disimpulkan teori domino sesuai konsep Frank Ebert, terdapat 5 komponen yang menjadi rantai sebab akibat terjadinya kecelakaan eksiden di tempat kerja. 5 komponen tersebut antara lain. 1. Lemahnya kontrol atau lack of control. 2. Penyebab dasar atau basic causes. 3. Penyebab langsung atau immediate causes. 4. Insiden. 5. Kerugian, losses. Teori domino konsep Frank Ebert sesuai gambar di samping dapat kita pelajari antara lain. A. Setiap insiden terjadi secara tiba-tiba di tempat kerja, kita tidak bisa meramalkan insiden itu akan terjadi kapan. Yang bisa kita ketahui adalah setelah insiden itu terjadi dan kemungkinan insiden itu menimbulkan kerugian atau losses. Insiden terjadi karena adanya kontak antara 3 komponen di tempat kerja yaitu tenaga kerja, alat dan bahan. B. Insiden terjadi dikarenakan oleh sebab langsung. Penyebab langsung, immediate causes yang menjadikan insiden antara lain. Perbuatan tidak aman, unsafe action, menyumbang 88% terjadinya insiden. Kondisi tidak aman, unsafe condition, menyumbang 10% terjadinya insiden. Kehendak Tuhan, God will, menyumbang 2% terjadinya insiden. Perbuatan tidak aman, unsafe action, adalah tindakan yang tidak aman dan berbahaya yang dilakukan atau bagi para pekerja di tempat kerja. Contoh dari unsafe action adalah bekerja sambil bergurau, mengerjakan pekerjaan tidak sesuai skill, menghiraukan sop, dan lain-lain. Kondisi tidak aman, unsafe condition, adalah suatu kondisi yang tidak aman dan berbahaya yang bagi para pekerja di tempat kerja. Contoh dari unsafe condition adalah kondisi tempat kerja yang licin, kurangnya penerangan di tempat kerja, bekerja di saat hujan, dan lain-lain. Kehendak Tuhan, God will, adalah di mana penyebab ini dikarenakan oleh kehendak pencipta. Contoh dari God will adalah adanya gempa, adanya banjir bandang, dan lain-lain. C. Dari penyebab langsung di atas tersebut, pasti dilatar belakangi oleh penyebab dasar yaitu faktor kesalahan manusia dan faktor kesalahan pekerjaan. Faktor kesalahan manusia sebagai contoh kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan, ketidaktahuan, dan lain-lain. Faktor kesalahan kerja sebagai contoh kurangnya maintenance atau perawatan, kurangnya inspeksi, atau karena ketidaksesuaian di lapangan. D. Setelah diketahui penyebab dasar, kita bisa tahu yang melatar belakangi terakhir adalah lemahnya kontrol atau lack of control. Teori domino Frank Ebert sudah lebih kompleks menjelaskan bahwa perilaku manusia ini sebagai subsistem kerja. Kecelakaan terjadi karena ada sesuatu yang salah pada sistem atau lack of control. Frank Ebert dalam teorinya juga tidak serta-merta menyalahkan manusia sebagai faktor utama dalam suatu kejadian kecelakaan karena menurut beliau pada dasarnya tidak ada seorang pekerja atau manusia yang menginginkan adanya kecelakaan, dalam hal ini beliau sangat memperhatikan sistem lain. Teori ini melihat penyebab kecelakaan ini secara makro, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi akar masalah itu secara sistemik sehingga dapat menghasilkan peningkatan secara berkelanjutan. Maaf Bapak Ibu, saya berpindah ke sisi kiri supaya tidak bosan setelah beberapa materi sudah kami sampaikan. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana istilah-istilah dalam K3 itu, bagaimana sejarah K3 di dunia dan bagaimana perihal teori domino. Sekarang kita akan membahas perihal kerugian atau yang disebut dengan losses itu. Kerugian kecelakaan kerja diilustrasikan sebagaimana gunung es di permukaan laut di mana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil daripada ukuran es sesungguhnya secara keseluruhan. Begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja, kerugian yang tampak atau terlihat lebih kecil daripada kerugian keseluruhan. Dalam hal ini kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan atau perawatan atau pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian lainnya yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, material atau non-material, yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian, biaya-biaya tersebut antara lain. Biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. 1. Biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. 2. Biaya kompensasi atau yang tidak diasuransikan. Biaya tidak langsung. 1. Kerusakan bangunan. 2. Kerusakan alat dan mesin. 3. Kerusakan produk dan bahan, material.
4. Gangguan dan terhentinya produksi. 5. Biaya administratif. 6. Pengeluaran sarana atau prasarana darurat. 7. Sewa mesin sementara. 8. Waktu untuk investigasi. 9. Pembayaran gaji untuk waktu hilang. 10. Biaya perekrutan dan pelatihan. 11. Biaya lembur atau investigasi. 12. Biaya ekstra pengawasan. 13. Waktu untuk administrasi. 14. Penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. 15. Kerugian bisnis dan nama baik. Ada juga yang menyebutnya kerugian material dan kerugian imaterial, yang artinya kerugian material adalah kerugian yang terjadi karena adanya insiden di tempat kerja yang mengakibatkan untuk mengembalikan kepada keadaan semula, harus ada uang yang harus dikeluarkan atau dibayarkan. Sedangkan kerugian imaterial adalah kerugian yang terjadi karena adanya insiden di tempat kerja yang mengakibatkan untuk mengembalikan kepada keadaan semula, dan kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang namun membuat kerugian. Sebagai contoh kerugian imaterial adalah hilangnya nama baik perusahaan. Baik Sobat Geomigas, untuk materi pengenalan K3 ternyata telah selesai. Selanjutnya kita akan membahas perihal bagaimana prinsip dasar pencegahan kecelakaan di tempat kerja pada video materi selanjutnya. Bapak Mizan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, semoga semua yang belajar pada materi ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Sobat Geomigas, Bapak Mizan undur diri. Salam Indonesia kompeten.